Hai, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam belajar ya, meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir. Karena dengan belajar, kita akan memiliki senjata yang paling mematikan di dunia, yaitu pendidikan. Dan belajar itu harus dilakukan secara terus-menerus. Belajar, belajar, dan belajar dengan ikhlas. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian masa praaksara. Yang kedua, mengidentifikasi periodisasi masa praaksara. Kita bahas materi yang pertama, yaitu pengertian masa praaksara. Praaksara berasal dari gabungan dua kata. Pra, yaitu sebelum. Aksara, yaitu tulisan. Jadi, masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pada masa praaksara, manusia belum mengenal tulisan. Maka, tidak ada peninggalan tertulis dari masa praaksara. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara mengetahui kehidupan manusia pada masa tersebut? Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan itu dapat berupa artefak dan fosil. Artefak membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia pada waktu itu. Artefak yaitu alat-alat kehidupan seperti alat pertanian dan alat rumah tangga yang digunakan dalam kehidupan manusia praaksara. Nah, bagaimana? Sudah mengerti ya apa itu artefak? Nah, peninggalan selanjutnya yaitu berupa fosil. Fosil itu sendiri membantu kita mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada waktu itu. Fosil adalah sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah membatu. Kapan masa praaksara dimulai dan kapan masa praaksara berakhir? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara dan berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Selanjutnya, kita akan membahas periodisasi masa praaksara. Sejarah alam semesta jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi. Pembabakan itu dapat dilakukan secara geologis dan arkeologis. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang periodisasi masa praaksara secara geologis. Periodisasi secara geologis merupakan fase-fase perubahan zaman
dari kurun waktu tertentu berdasarkan perubahan geologi. Sejarah perkembangan bumi secara geologi terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, zaman Arkaikum atau disebut dengan zaman tertua, berlangsung kira-kira 2.500 juta tahun lalu. Pada masa itu, kondisi bumi belum stabil, di mana kulit bumi masih sangat panas sehingga belum ada kehidupan di atasnya. Yang kedua, zaman Paleozoikum adalah zaman kehidupan tua, berlangsung kira-kira 340 juta tahun lalu. Zaman ini ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, seperti reptil, ikan, dan amfibi. Yang ketiga, zaman Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan. Kira-kira berlangsung 140 juta tahun lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar, seperti dinosaurus. Bagaimana? Masih semangat ya? Kita lanjut ke pembahasan terakhir atau yang keempat, zaman Neozoikum atau disebut dengan zaman kehidupan baru. Kira-kira berlangsung sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, zaman Tertier. Pada zaman Tertier, jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Kemudian yang kedua adalah zaman Quartier. Kira-kira berlangsung sejak 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Demikianlah materi kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Bye-bye. Assalamualaikum. Demikianlah